Oke, tentunya menjadi pertanyaan besar. Kenapa emas mulai penurunan sangat cepat tapi juga berbalik dengan sangat cepat? Dan tadi pagi kita sudah sempat lihat kembali naik ke 2930 tapi tidak berdaya dan akhirnya fail ke 2910. Nah, pertanyaan selanjutnya tentunya apakah kita sudah dalam fase koreksi yang panjang atau ini hanya koreksi sementara lalu kemudian masih tetap terbuka untuk bullish? Termasuk catatannya adalah apakah tanda-tanda untuk menuju 3000 itu gagal atau tidak. Ini dia ulasannya. Oke, ini adalah grafik US Treasury Yield. Kemarin kita sudah memberikan tanda dan juga beberapa prediksi kita. Oke, kalau misalkan kita asumsikan ini wave C, harusnya sudah cukup dekat ya, karena ini berarti target penurunannya ya relatif bisa dibilang cukup dekat lah ya. Nah, tapi ingat, wave C yang ada di sini ini hanya perkiraan kasar, artinya bisa saja betul sampai situ atau bisa saja lanjut sampai equal atau sejajar dengan wave keempat ya. Jadi misalkan saya tarik di sini, nah kurang lebih di area 4,13%. Nah oke, tapi untuk sementara waktu saya biarkan saja di situ. Intinya sedang kita nantikan apakah akan terjadi penurunan di hari ke-6 atau cukup berhenti di hari ke-5 kemudian dia rebound ya. Ya, jadi kalau misalkan kita perhatikan di sini berarti kalaupun ada rebound ya otomatis rebound tersebut masih relatif terbatas karena dia dikuasai atau didominasi oleh penurunan. Nah, bisa saja begini teman-teman. Bisa saja yang kita maksud dengan wave C ini justru baru terjadi atau baru terbentuk ya. Jadi kalau misalkan saya asumsikan wave A-nya di sini, kemudian wave B-nya di sini, maka yang baru terbentuk atau yang sedang berjalan adalah wave C, sehingga wave C ini bisa saja terhenti di situ atau sampai ke wave 4 ya. Jadi ini alternatif kedua. Ya, saya kembalikan lagi ke alternatif pertama. Jadi untuk sementara waktu kita asumsikan bahwa wave C sudah atau sedang berjalan dan kemungkinan sudah akan selesai ya dalam waktu dekat. Nah, tinggal masalahnya adalah apa yang terjadi pada US dollar. Nasib dari US Treasury Yield mengalami penurunan berarti persis dengan apa yang kemarin kita bahas ya. Yield turun berarti mata uangnya relatif melemah dan inilah yang terjadi. Kemarin dia mengalami penurunan, pagi ini sempat mengalami rebound dan saya berharap apa yang terjadi pada candlestick nantinya akan mirip dengan yang terjadi pada pola candle ini. Jadi ada satu ataupun dua candle bullish lalu kemudian dihajar lagi dengan bearishnya. Nah intinya adalah jalur penurunan dirasakan kemungkinan masih tetap akan dominasi. Jadi kita tidak melihat ada gejala yang terkait dengan perubahan ataupun pergantian sentimen. Di grafik keempatnya terlihat jelas di sini kita mungkin akan melihat pembalikan. Nah ini persis dengan apa yang kemarin kita khawatirkan sebetulnya. Oke, berarti tanda-tanda ini kita perlu pertimbangkan. 1, 2, kemudian ini 3, 4 dan kita asumsikan inilah 5 ya. Berarti otomatis berarti akan ada tanda-tanda ya untuk kemungkinan pemulihan ataupun penguatan US dollar. Jadi hati-hati untuk nanti malam. In case itu terjadi berarti bebannya adalah kepada emas ya ataupun bahkan ke pound sterling. Nah, tapi yang perlu kita lihat, yang perlu kita yakinkan, yang juga perlu kita pastikan adalah nasib dari US Treasury Yield-nya. Selama US Treasury Yield-nya misalkan tetap dalam jalur penurunan, maka saya tidak akan khawatir akan adanya rebound pada dolar. Kenapa? Karena pada basicnya selama US Treasury Yield itu turun, maka kemungkinan potensi yang bisa terjadi adalah pelemahan ataupun ya kita katakanlah penurunan dari mata uang tersebut. Nah, praktis di sini kalau misalkan kita perhatikan dari pola pergerakan terakhir ya, saya bisa saja menyusun angka seperti demikian, teman-teman. Ini artinya kalaupun terjadi penurunan, saya rasa masih bisa untuk lanjutkan ya, untuk lanjutkan dalam artian pergerakannya ataupun pola pergerakannya mungkin mengikuti pola Elliott. Nah, seperti ini misalkan. 1 lalu kemudian ini 2 dan akhirnya dia turun, ini adalah wave 3 dan kalaupun rebound berarti kita asumsikan wave keempat. Saya asumsikan wave keempat tersebut mungkin ada di kisaran sini, kemudian nantinya akan turun sebagai wave kelima. Nah ini mungkin bisa terjadi dalam waktu beberapa hari ataupun ya beberapa jam ke depan. Intinya grafik keempat menunjukkan ada recover ataupun potensi recover yang kecenderungannya masih tetap dalam jalur downtrend. Sementara sebaliknya yang kita lihat dari status dari US dollar justru adalah kemungkinan potensi pembalikan ataupun reversal karena pola falling wedge dianggap sudah selesai penurunannya dan kemudian ini terakhir sebagai double bottom gitu ya. Dan otomatis ini yang juga akan kita lihat dalam pound sterling nantinya. Nah penurunan ini dikarenakan dolarnya sedang mulai rebound ataupun penguatan, tapi kita akan lihat ya ke depannya apakah ini akan lanjut turun. Misalkan pun kalau misalkan ia turun, maka saya berharap dia turun di bawah 1.2615. Ini berarti kita asumsikan dia betul terbentuk double top. Nah neckline-nya dengan area 1.2610 atau 15 berarti penurunan tersebut akan setinggi bagian top dan saya perkirakan mungkin maksimalnya 1.2530 atau yang terdekat 1.2560. Tapi hati-hati, juga bisa saja kita menggunakan trendline. Jadi misalkan saya ambil trendline-nya dari zona ini,
Nah, saya tarik saja di 2 terdekat, maka yang sedang kita perhatikan ini adalah pullback atau retest support sebelum akhirnya dia dipantulkan kembali naik. Karena ekspektasinya, kalau misalnya kita berharap dengan pola yang ini terjadi, maka kita asumsikan inilah ascending triangle. Sehingga nantinya diharapkan akan tembus 1.2680 atau 1.2700. Oke, berarti ekspektasi untuk buy masih tetap berlaku? Yes. Nah, sementara sebaliknya, opsi untuk sell, tadi yang saya sebutkan, kalau misalkan ini ternyata double top, berarti tembus 1.2615 tadi, Anda boleh follow sell untuk target terdekat 1.2560. Nah, tapi kalau misalkan Anda percaya dengan pola ascending triangle, maka kemungkinan Anda harusnya prepare untuk melakukan buy persis di zona support tersebut. Nah, sebaliknya, untuk crude oil sendiri, saya masih tetap berpegangan pada fundamental yang kecenderungannya akan menekan harga minyak, sehingga asumsi saya ini masih tetap dalam faktor tekanan dan kemungkinan target utama adalah 66 ataupun 67 dolar. Nah, so far penurunan sudah sampai 68, itu pun masih cukup kecil ya, 68.90-an, sehingga saya masih butuh adanya penurunan di bawah 6800. Nah, lihatlah di grafik 4. Peluang ini sudah kita sampaikan kemarin. Jadi kalau misalkan kita perhatikan setelah penurunan di zona ini, lalu kemudian dia pullback dan tertahan, berarti asumsi saya adalah bearish flag sedang berpuasa atau mendominasi. Nah, sebaliknya untuk hari ini, kalaupun kita asumsikan dia rebound dulu, maka rebound maksimal adalah zona orange ini, dan itu adalah level 7100 atau yang terdekat adalah 70.40. Nah, tapi Anda juga bisa menggunakan teritori candle hitam atau candle black atau black candle. Ya, Anda tinggal hitung saja 50%-nya, berarti saya asumsikan candle yang ini yang kita perhatikan ya. Jadi candle yang ini Anda tinggal hitung saja, ini puncaknya dan ini nilai tengahnya. Nah, kurang lebih ada di 69.40 atau yang tertingginya di area 70-an gitu ya. Dan itu berarti zona sell Anda. Dengan asumsi bahwa tekanan turun akan menyambangi teritori antara 68 ataupun 67 US dollar per barel. Lalu kemudian kalau kita perhatikan dari gold, saat ini dia mengalami penurunan. Oke, saya perlu tunjukkan kepada teman-teman, posisi kemarin setelah dia fail untuk melanjutkan kenaikan, ternyata dia turun dan drop di bawah 2930. Kemarin kita juga sempat sebutkan di artikel, termasuk di ulasan video, kalau misalkan tembus di bawah 2930, sebaiknya cari buy di level yang lebih rendah gitu ya. Dan strategi kedua di artikel kita sempat sebutkan follow sell atau switch strategi menjadi sell saat tembus 2915. Dan itu juga berhasil. Nah, ketiga, yang saya kemarin tandai areal hijau itu juga berhasil karena ternyata dia dipantulkan dari zona tersebut dan akhirnya rebound sampai 2930 tadi pagi. Nah, dengan kondisi yang saat ini terjadi penurunan 2908, maka sebaiknya atau yang lebih baik atau yang lebih dianjurkan harusnya kita akan melihat kembali area low kemarin minimal 2888 atau 2890-an atau mungkin paling dekat 2900. Itu sebabnya kalau misalkan di sini saya berharap atau mengasumsikan nantinya pergerakan market akan seperti demikian. Setelah turun dia akan rebound dan terjadilah namanya double bottom. Nah, supaya apa? Kondisi yang tadinya penurunan harus berbalik naik dibalas dengan pola kembali. Kalau misalkan tanpa pola, artinya yang terjadi adalah seperti ini. Rejection di atas, kemudian diturun dan ambrol lagi. Atau bahkan bisa membentuk pola pergerakan seperti demikian. Nah, tapi karena kita berharap dengan areal hijau ini masih tetap kuat, maka yang kita asumsikan adalah kemungkinan peluang untuk double bottom itu bisa terjadi. Dengan catatan tidak boleh tembus level low kemarin 2888. So sebaiknya kalau Anda lakukan buy di teritori 2895, 2890 atau bahkan 2900, stop loss yang paling ideal adalah di bawah 2888. Kalau itu tembus, maka dia akan lanjutkan ke 2878 ataupun 2860-an. Nah, jadi strateginya Anda sebaiknya hanya dilakukan saat dia tembus 2888. Sementara tadi fokus di area hijau ini sebagai area buy, dan grafik 4 juga menunjukkan area orange kemarin itu betul-betul masih efektif. Jadi pada catatannya adalah saya masih tetap mengincar ini, koreksinya sudah sepadan, sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan dan harapkan, dan otomatis support kedua inilah yang akan kita manfaatkan sebagai area buy. Kecuali kalau misalkan ada sentimen yang lebih menekan lagi menggerus pasar market ekuitas, maka kemungkinan kecemasan itu yang membuat harga minyak ataupun harga gold mengalami pelemahan karena untuk profit taking atau sekaligus juga untuk menutupi kerugian di pasar saham. Dan terakhir, ini yang menunjukkan support ini masih relatif lebih kuat.